Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 121, Viral. Mama Indah merasakan seluruh tubuhnya meremang saat menyadari keberadaan Gali di antara mereka. Wanita itu sedang mengasah otak, mencari cara agar Gali tidak salah paham terhadapnya. Bagus, kamu ada di sini, Gali. Jadi kamu tahu seperti apa kelakuan istri pilihan kamu ini. Bola mata wanita itu tampak berkaca-kaca. Mama tidak meminta dia membuatkan jus untuk Mama, tapi kenapa dia sejahat ini? Gali mendekat dan berdiri tepat di samping istrinya. Memang kenapa dengan jusnya? Kamu coba saja sendiri. Gali meraih segelas jus buatan Riana dan mencicipi sedikit. Benar, rasa jus itu memang sedikit pedas. Riana, kenapa rasa jusnya bisa seperti ini? Riana menggeleng pelan. Ia pun tak mengerti mengapa jus buatannya itu bisa pedas. Aku nggak tahu mas, aku nggak masukin apa-apa selain gula sama susu. Alah, bilang saja kamu sengaja mencampur bubuk cabai ke dalam jus saya. Kamu mau balas dendam karena sup basi semalam kan? Mama Indah berucap tanpa sadar akibat kesal. Dahi Gali berkerut tipis. Ia menatap sang mama penuh tanya. Sup basi? Maksudnya apa? Jadi sup semalam yang mama kasih ke Riana itu sudah basi? Gelagapan Mama Indah mengetupkan bibir rapat. Ia baru saja mengucapkan sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia. Bukan begitu maksud Mama Gali. Suara wanita parubaya itu terdengar gemetar. Sayang, apa semalam kamu sakit perut karena makan sup itu? Tanya Gali. Namun Riana memilih diam dan tak mengadukan ibu mertuanya. Enggak mas, aku sakit perut bukan karena sup itu kok. Supnya juga enggak basi. Sepertinya aku sakit perut karena habis makan yang lain. Tentu saja Galih tak langsung percaya dengan ucapan Riana. Ia tahu Riana hanya berusaha untuk menghindari masalah. Mah, apa salah Riana sampai mama tega memperlakukan dia seperti ini? Mama pura-pura bisa menerima dia di depanku, tapi di belakangku mama berbuat seperti ini. Ucapan Gali pun membuat kesabaran Mama Indah terkikis. Kamu jangan hanya menyalahkan mama, Gali. Lihat, dia sendiri mencampur cabai ke dalam jus mama. Besok-besok dia bisa saja masukin racun. Maaf bu, soal jus itu saya yang salah, ucap Biasih. Saya tidak perhatikan saat Mbak Riana membuat jus. Sepertinya Mbak Riana tidak tahu kalau blender yang dipakai membuat jus adalah blender yang biasa saya pakai buat blender cabai. Makanya jusnya ikut pedas. Saya minta maaf bu. Gali menarik napas dalam-dalam. Tatapannya tajam dan dingin ia arahkan kepada sang mama. Mama dengar sendiri kan, Riana tidak mencampur apa-apa ke dalam jus mama. Kenapa sih mama tidak bisa menerima Riana? Karena dia bukan wanita baik-baik Gali. Dia itu pakai hijab hanya untuk menutupi keburukannya di masa lalu. Cukup mah, bentakan Gali menggema di ruangan itu, menciptakan keheningan selama beberapa saat. Tidak masalah kalau mama tidak mau menerima istriku sebagai bagian dari keluarga kita. Aku salah karena berpikir mama sudah bisa menerima Riana. Melihat kesedihan yang memancar dari wajah istrinya, Gali memilih membawanya ke kamar. Meskipun Riana sudah berulang kali mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa. Aku minta maaf mas, aku nggak bermaksud membawa masalah ke dalam keluarga kamu. Wajar kalau mama nggak bisa menerima aku karena masa laluku memang terlalu buruk. Ucapnya berusaha untuk terlihat kuat. Bukan salah kamu, aku yang minta maaf. Seharusnya sejak awal aku nggak bawa kamu ke rumah ini. Sebelah tangan Gali mengulur membelai puncak kepala yang tertutupi hijab. Aku akan cari rumah untuk kita. Aku nggak mau mama terus menekan kamu. Soal sup basi semalam kenapa kamu nggak bilang sih? Aku nggak mau kamu bertengkar dengan mama hanya karena membela aku. Seorang suami itu akan tetap menjadi milik ibunya sampai kapanpun. Tapi sudah menjadi kewajiban suami untuk membela istrinya. Gali memeluk dan menyandarkan wanita itu di bahunya. Kamu yang sabar ya, sambil cari rumah. Bagaimana kalau kita tinggal di apartemen dulu? Riana mengangguk setuju. Ya sudah, kalau begitu aku mau ke kantor dulu. Ada yang harus aku urus. Tapi nggak lama kok, setelah urusan di kantor selesai aku jemput kamu.
Tapi bagaimana dengan mama? Mama pasti sedih kalau kamu pergi dari rumah. Sudah, jangan pikirkan mama. Hati mama itu sudah terlalu tertutup dengan kebencian. Biarkan dia merenung dulu. Suara sirine ambulan memenuhi seisi kamar pagi itu, diiringi suara penuh semangat dari si kecil boy. Ia sedang bermain di sudut kamar dengan riang. Tolong minggir, minggir, pemadam mau lewat, jangan sampai ketabrak. Tubuh kecil itu tampak menggemaskan dengan seragam biru khas pemadam kebakaran. Alpian tertawa kecil melihat tingkah putranya. Jadi sekarang dokter Boy alih profesi menjadi pemadam kebakaran ya? Ya Pak, Boy mau jadi pemadam kebakaran sekarang. Bajunya Boy keren kan Pak? Ini mama beli di online. Ya nak, keren sekali. Alpian lantas mendekati istrinya yang sedang memainkan baju untuk si kembar. Kedua bayi kecil itu baru saja mandi. Sayang, hari ini aku telat pulang ya. Aku mau periksa perumahan kemarin sama Bara. Aileen menatap suaminya sekilas. Jangan terlalu capek kerja mas. Aku gak mau kamu drop lagi seperti waktu itu. Aku tidak apa-apa. Sekarang aku merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Apalagi sekarang sudah ada kamu dan anak-anak. Ia menciumi kening lalu membantu mengganti pakaian bayinya. Mas, hari ini aku mau ke mall sama Mia, apa boleh? Tidak boleh. Sambar Alpian cepat membuat Aileen mengerucutkan bibir. Namun kemudian nyali Alpian ciut saat Aileen menunjukkan wajah galak. Ya sudah boleh tapi jangan dandan cantik-cantik. Setelah hasutan Bara dan Galih kemarin, Alpian jadi sangat posesif dan cemburuan. Memikirkan Aileen ditatap lelaki di luar sana saja sudah membuatnya geram. Sebuah rumah dengan taman luas menjadi pilihan Galih untuk dihadiahkan kepada sang istri. Tidak terlalu mewah, namun berada di lokasi strategis, nyaman dan bersih. Galih yakin Riana akan menyukai rumah pilihannya itu. Saya mau yang ini. Ia menunjuk satu unit rumah yang berada di bagian ujung dengan taman paling luas di antara rumah lainnya. Oke, ada permintaan lain? Tidak, terima kasih. Itu sudah sempurna. Sisanya nanti saya saja yang isi. Baik, kalau begitu saya akan urus semua berkasnya. Lelaki itu berpamitan setelahnya. Sementara Galih kembali melanjutkan pekerjaan dengan memeriksa beberapa berkas. Ia harus menyelesaikan semuanya. Sebab besok ia dan Riana akan terbang ke Eropa untuk berbulan madu. Bro, sapaan Bara menyapa pagi itu. Ia tampak tergesa-gesa dan khawatir. Apa sih bikin kaget orang saja? Ucapannya kesal. Karena terkejutnya Galih sampai menumpahkan secangkir kopi. Sudah lihat berita yang beredar di sosmed. Bara memilih duduk di hadapan Galih, terdiam beberapa saat sambil mengatur napas. Melihat sikap Galih yang tenang, Bara menduga bahwa ia belum melihat berita menghebohkan itu. Berita apa? Tanya Galih acuh tak acuh. Baginya semua berita viral yang ada di sosial media tidak penting dan ia tidak mau tahu. Ada keraguan dalam tatapan Bara. Video yang tadi ia temukan di media sosial itu bahkan sudah menjadi bahan pembicaraan seluruh staf kantor. Kamu serius belum melihat? Sejak kapan aku suka main sosmed? Memangnya kamu? Dasar jelalatan, paling yang kamu lihat hanya wanita dengan pakaian kurang bahan. Galih hafal betul kebiasaan buruk Bara itu. Namun ketika menyadari raut wajah Bara yang bingung, ia mulai bertanya-tanya dalam hati. Sini coba kulihat, sambar Galih merebut ponsel milik Bara. Tayangan video singkat berdurasi itu membuat sepasang mata Galih memerah, darahnya terasa mendidih. Tetapi anehnya ia seperti kehilangan seluruh tenaga. Tanpa sadar, benda pipi itu terjatuh dari genggamannya. Sebuah video syur berjudul Goyangan Maut itu berhasil membuat Galih kehilangan akal sehat. Bagaimana tidak, wajah Riana tergambar jelas dalam video berdurasi 25 detik itu. Riana, suara Galih terdengar gemetar. Nah, segitu dulu ya bab 121-nya. Mohon maaf buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Agak telat ya, kemarin agak sibuk kak ya ikutan prakerja belajar nambah ilmu lagi ya. Pokoknya makasih banyak kakak. Bye-bye.